Baik, shalom semuanya. Pak Bu, buat Anda yang kali pertama hadir di tempat ini, kalau tidak keberatan, saya mau lihat tanganmu kalau Anda tidak keberatan. Ada yang kali pertama hadir dalam ruangan ibadah ini? Halo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terlalu banyak sekali saya tidak bisa lihat. Nah, selamat datang, Tuhan memberkati yang di atas dan malaikat Tuhan sudah hadir dengan kita. Bapak, jikalau engkau yang kali pertama hadir di tempat ini, selamat datang. Anda bukan orang asing, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Pastikan Pak Bu jangan langsung balik ya selepas ibadah ini ya. Staf saya akan membagikan visi misi gereja di tempat ini. Terlebih juga kami akan ambil bagian jikalau Bapak Ibu mempunyai pergumulan, kami bersyafaat dukung dalam doa. Tuhan memberkati. Dan sore ini kita akan merenungkan firman Tuhan, apa yang akan Tuhan nyatakan bagi Anda dan saya. Dan firman Tuhan terambil dari kitab Habakuk. Habakuk kita baca dari Habakuk pasal yang kedua. Habakuk saya di mana ini? Kalau Bapak Ibu bawa kitab, Anda bisa buka kitab Habakuk. Kalau Bapak Ibu tidak bawa kitab, Bapak Ibu bisa lihat di layar monitor, biasa sudah dikasih ya. Habakuk ini perjanjian lama, bahkan mungkin lama juga tidak dibaca ya. Barang yang tidak terlalu dibaca, tapi Tuhan berbicara sesuatu kepada saya. Habakuk, Nahum dan kitab-kitab nabi-nabi kecil ini Tuhan banyak berbicara di saat pembuangan, bagaimana tentang Yesaya akan datang. Manakala Bapak Ibu kita menyelidiki kisah apa yang dialami bangsa Israel, sebenarnya kita sedang bercermin tentang diri kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini. Mengapa? Karena Tuhan menggunakan bangsa Israel sebagai gambaran kehidupan di akhir zaman. Walaupun memang apa yang dibicarakan pada saat itu ada konteksnya langsung kepada peristiwa masa itu, betul, tidak disalahkan. Kontennya juga memang berbicara pada masa itu. Tetapi peristiwa masa itu menggambarkan kejadian akan datang. Nah, kitab Habakuk ini sebenarnya Tuhan berbicara tentang akan datang. Walaupun pada masa itu sudah digenapi sebagiannya, tetapi lebih mendekatkan peristiwa hari-hari ini. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu beberapa ayat dari kitab ini. Habakuk pasal yang kedua, saya baca sampai ke ayat yang satu perikop ini saja. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Tuh kan dia punya perikop begini. Ya, tapi tema yang saya letakkan bukan ini, ada maksud lain. Alkitab berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan orang hianat, dia yang berlagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia akan mengangkatkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Manakala kita membaca ayat ini ada beberapa peringatan Tuhan itu sangat mengerikan. Membusungkan dada, mengartikannya sombong. Ya, orang yang terlalu menikmati kasih karunia Allah, terkadang tidak menyadari bahwa itu kasih karunia.
Contohnya apa? Ya kalau di gereja kan nggak ada ngomong yang negatif ya. Percaya Yesus hadir, amin. Saya percaya Yesus hadir. Anda ucapkan? Tahukah Anda? Ucapan kita itu energi loh. Maksudnya itu kata energi itu ada bendanya, ada sesuatu yang Anda lepaskan. Mungkin Anda pikir aja cuma ngomong aja. Hanya saja tidak ada alat yang dapat mengukur dan memperlihatkan bahwa ucapan Anda itu membentuk suatu gerakan energi dan membentuk material yang tidak kasat mata, tapi bisa diteropong dengan alat teropong, ya namanya mikroskop. Mungkin yang beberapa kecil, yang bersifat mungkin tidak usah sampai ke kuantum, mungkin hanya sampai ukuran nano saja sudah bisa lihat bahwa ucapan Anda itu mengandung sebuah ada materialnya. Kalau Anda ucapin itu dia akan menghimpun. Di sini katakan menghimpun. Jangan kita mengasumsikan bahwa himpunnya orang-orang gitu. Bisa jadi seperti itu, tetapi menghimpun orang-orang itu tidak terlalu membahayakan karena itu bersifat temporal. Tetapi kalau berhimpunnya material itu di alam semesta itu yang berbahaya karena dia tidak akan berlalu. Karena material yang namanya fisik itu hukumnya kekal juga. Dan apa yang terhimpun di alam semesta yang kamu tidak lihat, dia akan membentuk kekuatannya sendiri. Dia akan hukumnya adalah hukum tarik menarik. Kalau ini yang positif, dia tentu akan menarik semua di alam semesta yang positif. Dan sebenarnya itu adalah menjadi mezbah penyembahan Anda. Siang dan malam, 24 jam dan selamanya. Paham ya maksud saya ya? Akan tetapi jika orang yang sombong lalu seringkali melepaskan perkataan yang negatif, membentuk sesuatu negatif. Dan itu menjadi kekejian seumur hidup. Nah ini bahayanya. Ketika dia sadar, dia bersalah, dia ingin berbalik. Namun apa daya, alam semesta yang bentuk itu sudah negatif. Ketika dia ingin berbalik tetapi ini yang menekan dia tidak terbalik, itu dikatakan kasih karunia. Jikalau tertolak maka engkau akan tertolak pula. Pagi tadi saya bicara topiknya adalah betapa pentingnya pengurapan. Pentingnya pengurapan. Dan pengurapan itu hanya diberikan kepada bangsa Israel kalau dipandang dari sudut spiritual. Sakralitas itu pengurapan. Tapi karena menggunakan arti kata pengurapan biasanya itu kan bahasa umum. Urapan itu kan diurapi, dimiain gitu loh. Kita mau buat apa supaya lancar ya diurapi. Yang itu kan pintu macet dikasih urapi minyak supaya nggak bunyi kan pintunya. Ya dikasih minyak ya lancar. Gitu. Kalau istrinya kasih minyak aja. Nggak begitu. Sorry ya istri-istri, saya juga masih punya istri gitu. Jadi kalau dia lagi dia urapinya dengan bahasa yang agak bagus. Jadi bukan kasih minyak ya. Kenapa sih kamu ngomong terus? Kamu tambah ngomong, hilang loh kecantikannya. Dia nggak ngomong lagi. Ya kan gitu kan betul ya. Tapi kalau mau diam, tambah cantik loh diam. Coba senyum sedikit, senyum, wih cantik. Coba ibu-ibu coba senyum-senyum, ibu-ibu senyum sedikit. Pastor gimana saya senyum? Saya ditutup pakai masker. Ya, Anda senyum Anda bisa rasa sendiri kan. Orang lain tidak bisa lihat, tapi Anda rasa sendiri gitu loh. Anda kalau merasa itu lebih mantap lagi. Kalau Anda bisa merasakan bahwa Anda itu senyum dan Anda senyum cantik, Anda bilang, Tuhan terima kasih saya cantik. Nah itu mezbah kecantikan ada di alam semesta. Dia akan menarik semua energi cantik. Anda tidak solek juga, Anda tetap cantik di dalam Tuhan. Ditepukin tangan. Ini salah satu contoh Pak Bu. Oke ya. Temanya apa malam ini? Keterbukaan pengharapan. Bilang samping kiri kanan, keterbukaan pengharapan. Pentingnya urapan mengakibatkan, kalau saya bilang mengakibatkan, menyebabkan keterbukaan pengharapan. Pagi tadi Anda dengar khotbah saya, itu sangat penting. Orang yang menolak kasih karunia, ketika dia mengejar kasih karunia, dan kasih karunia tidak akan dapat. Jikalau dia jalankan kasih karunia walaupun itu berat,
Sebagai suami itu kasih karunia, Pak Bu. Tanggung jawabnya adalah membuat istrinya aman. Kalau istri-istri sudah aman, maka damai dia. Coba Anda tidur, dikasih tahu, di sampingmu ada orang gila bakal masuk. Anda aman nggak? Nggak aman. Tidurnya gimana? Nggak bisa tidurnya, nggak damai kan? Coba dibilang, samping kiri kanmu ada malaikat Tuhan yang mengawal. Bahkan Anda tidur pun Anda akan dikipasi. Mati lampu, AC-nya nggak nyala, panas. Anda nggak rasa panas karena malaikat Tuhan yang meniupkan udara malaikat itu lebih sejuk daripada AC. Anda tidurnya bangun segar kan? Nah itu namanya apa? Ada rasa aman. Suami-suami karena kita diberikan karunia sebagai pria, yaitu buat istri kita aman. Istri kita aman ya, betul ya. Kita pergi, dia aman, dia nggak takut suaminya diganggu sama genderuwo kan? Jadi aman. Kalau aman damai dia. Tapi kalau kita tidak pernah bisa buat istri kita aman, maka dia nggak damai. Nggak heran Anda habis uang banyak. Kenapa? Anda mesti, walaupun sekarang lipstik tidak berguna, tanda kutip ya, lipstik tak berguna karena memang kan tutup masker gimana, pakai lipstik tebal-tebal juga nggak kelihatan ya. Tapi tetap saja dia beli lipstik. Karena perasaan tak aman, tak damai, dia akan terus. Kenapa? Sedikit ya, ada gangguan jiwa. Ya kalau nggak damai kan gangguan jiwa kan? Kadang-kadang mikirin sendiri, itu kan gangguan jiwa. Lah dokter bilang itu, gangguan jiwa bukan berarti orang gila. Maka sekarang istilahnya kan bukan orang gila. Apa itu namanya? Gejala gangguan jiwa ya. Istilahnya malah saya tiba-tiba lupa itu. Istilah diganti itu. Hampir semuanya, pengkhotbah juga begitu. Kalau udah Sabtu, ya, apalagi kalau pendeta-pendeta, gembala-gembala, Sabtu tuh jiwa terganggu itu. Mau khotbah apa ya minggu ya? Wah dia cari buku-buku, nggak ada buku sekarang nggak ada yang jual. Dia buka handphonenya, yang khotbah itu lagi. Akhirnya stres ya, itu gangguan jiwa juga. Dulu saya begitu. Kalau udah Sabtu, waduh, mau khotbah apa ya minggu ya? Kan bingung sendiri kan? Ketakutan. Tapi yang nggak sadar bahwa Anda jadi pendeta itu karena kasih karunia. Jadi pengkhotbah itu kasih karunia. Pada saat kita mengerti kasih karunia, hikmat Allah mengalir. Anda ketendang batu bisa di bahan khotbah itu. Di mana saja, kapan saja, Tuhan berbicara sama kita. Artinya ketendang batu juga Tuhan berbicara kan? Ya Pak ya? Ada lagi duduk, Tuhan bicara sama saya. Kenapa semua pada duduk bengong begitu? Saya bisa di bahan khotbah tuh. Ya, berarti memang angin tidak ada di sini. Ya saya mesti bikin angin gitu loh kan? Kira-kira seperti itu. Oke, jadi topiknya malam ini adalah keterbukaan pengharapan. Mengapa keterbukaan pengharapan? Kalau ada kata keterbukaan berarti ada ketertutupan. Bahwa hidup ini yang harus kita bangun dasar percaya cuma satu. Bahwa Allah merancang hidup Anda dan saya. Masa depannya apa? Penuh pengharapan. Itu aja. Nah, ketika Allah merancang Anda dan saya pengharapan, pertanyaannya siapa sumber pengharapan kita? Kan itu aja. Kalau Anda dikatakan bahwa Anda berpengharapan, Anda tidak tahu di mana sumbernya, yang Anda cari adalah yang bisa dikenal, yang diketahui. Jangan-jangan saya berharap kalau saya diberkati, kalau saya dapat pertolongan dari orang kaya. Kita cari orang kaya. Lalu orang kaya kita jadikan apa? Tuhan. Enggak sih, saya enggak pernah mentuhankan orang kaya. Tapi kan kita memang ngomong tidak mentuhankan orang kaya. Tapi kadang-kala atau banyak hal kita bergantung pada mereka. Saya seringkali kalau ngobrol sama pendeta, bahkan dulu salah satu senior saya dibilang, Ton, kalau gereja lu nggak ada orang kaya, lu susah loh. Hah? Ya saya dulu pikir benar juga, mesti cari orang kaya. Waktu kita mencari orang kaya, nggak ada orang kaya mau datang. Karena dia memang kaya, dia takut. Karena kita cari dia berarti kita ada maunya kan. Terus sekarang saya cari apa? Saya cari orang yang mau dijadikan kaya. Nah, datanglah Anda semua orang yang mau dijadikan kaya. Pastikan bahwa Anda semua menjadi orang kaya di dalam Kristus Tuhan. Nah, boleh tepuk tangan, gak masalah. Nah, itu yang saya diajarin Tuhan, maka saya cari orang yang mau jadi kaya. Kalau Anda udah kaya kesini gak apa-apa, tetap diperkaya lagi. Kalau udah kaya sekali, dikayakan 2 kali, 3 kali, kaya 4 kali. Terus aja, kali-kali ya. Asal jangan lagi-lagi.
Kalau lagi-lagi masalah, salah ngomong jadi gila kan. Kalau kali-kali itu nggak pernah masalah, itu akan selalu bertambah-tambah. Nah sekarang kita masih mengerti bagaimana kita mau mengerti dan keterbukaan pengharapan itu. Firman Tuhan mengajarkan kita Habakuk bahwa satu masa bangsa Israel akan mengalami sebuah kondisi yang tidak nyaman. Akan muncul banyak orang-orang yang sangat membuat kehidupan tidak aman. Ketika kehidupan tidak aman, maka kehidupan pun tidak damai. Bukankah hari-hari ini sama juga? Ada begitu banyak peristiwa yang buat kita tidak aman. Bapak Ibu, saya lihat diam-diam, tapi Bapak Ibu pasti merasakan. Merasa tidak aman anak-anak kalau sekolah sekarang pakai online, pakai gadget. Was-was kan? Dia lagi sekolah sama temannya chatting-chatting, taunya dia bergeser ke frekuensi yang lain, channel yang lain. Di situ ketawa-tawa, Anda pikir dia lagi bersemangat, nggak taunya dia sedang bercanda dengan konten-konten yang dalam. Dia sedang menikmati konten-konten di dalam itu. Dan itu kan ada energinya. Dan itu ada daya tariknya Pak Bu. Ketika itu kalau udah merusak mentalnya, kemana pelampiasannya? Orang-orang di sekitar rumahnya itu. Maka seringkali kita dengar kesaksian, anak remaja sebelum seberapa usianya, dia bisa berzina dengan pembantunya. Tanda kutip pembantu kadang-kadang kan ya mungkin tidak dalam Tuhan gitu. Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seringkali saya dalam pelayanan diaduin gitu. Begini-gini kejadiannya. Saya juga tanya, bukan iseng ya. Pendeta kan mau nanya, bagaimana peristiwa? Dia ceritain, sekarang mikir, kok bisa gitu ya? Kok sesederhana itu Mbak, sesuatu yang sangat tidak boleh, sesederhana itu terjatuh di dalamnya. Dari mana? Ya karena banyak alat yang bisa bawa kita ke sana. Saya berkata kepada Bapak Ibu yang kondisi di era sekarang ini yang punya anak-anak remaja. Saya bersyukur, saya dengannya usia kami sudah di atas 60. Anak-anak kami semua sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Ya minimal kami sudah masuk di wilayah keamanan. Jadi kami tidur tenang, ya kan. Anak-anak sudah punya anak lagi, ya ada cucu. Itulah. Tapi kalau Bapak Ibu yang masih remaja-remaja, kalau Anda dengar cerita, baca koran, nonton TV, waduh was-was. Yang nggak tua jadi tua duluan. Maka nggak heran nanti yang muda-muda lebih tua daripada opa-opanya. Karena udah bahagia, udah damai kan. Jadi penuaannya diperlambat. Sementara yang muda penuaannya dipercepat. Terkejar, kadang kita sulit membedakan mana maknya, mana omanya. Mana dia agak mirip-mirip tiga orang. Ini cucu, ini mama, ini anak, ini omanya. Kok mirip-mirip? Yang mana ya? Kadang-kadang malah yang mana? Yang maknya lebih tua daripada omanya. Karena stres toh. Halo, ngerti gak sih? Ini ancaman akhir zaman toh. Betul gak? Nggak damai. Itu hanya gadget. Apalagi nanti kita masuk ke dunia metaverse. Dunia yang bisa membawa, bukan berarti itu barang jahat ya Pak Bu ya. Maka mulai sekarang kita mesti edukasi anak-anak kita. Saya dulu memang tidak melarang anak-anak saya main internet juga. Saya nggak pernah latahnya mereka. Tapi saya hanya edukasi mereka bagaimana memanfaatkan barang itu. Jadi kalau kita larang justru karena kita larang jadi pengen tahu dia kan. Ini kenapa dilarang? Wah barang terlarang buat dia seru. Di dalam dilarang tapi di luar dia bisa cari. Itu makanan sama juga. Kadang bapak ibu gak aman rasa anaknya. Apalagi sekarang ada himbau pemerintah, hati-hati makan di luar, goreng-gorengan. Ya apalagi minum-minuman, mengandung soda, mengandung kimia-kimia tertentu. Itu penyebab pertama dan yang utama. Tertularnya namanya hepatitis akut. Jadi mungkin hepatitis A kali ya, kok ada akut gitu loh. Kata akut di sini adalah tingkatannya yang sangat mengerikan. Rata-rata di bawah umur remaja semua. Waduh gak aman lagi mak bapaknya. Tambah stres lagi. Lipstik dikasih tebal rusak lagi. Karena penipisan bisa terjadi kanker kulit kan gitu loh. Dan ada banyak hal.
Dan ini yang dikatakan oleh Habakuk mendapat pewahyuan Tuhan. Nah untuk itulah dia mengambil keputusan, mengambil ketetapan hati untuk melihat satu terobosan baru. Nah saya istilahkan itu, melihat janji Tuhan, harapan. Janji itu harapan. Yang pertama kemana dia? Karena kalau dari sini ada 3 hal. Yang pertama dikatakan, dia naik ke atas menara. Untuk ngapain? Di situ dia menantikan. Menantikan apa? Menantikan janji Tuhan. Itu kan pertama kan, dia naik ke atas tempat tinggi dikatakan. Ya, naik ke atas tempat tinggi itu yang pertama itu, naik ke tempat tinggi itu menara. Dan yang kedua, ayat yang kedua situ dikatakan, di situ Allah berbicara. Tuhan menjawab. Lalu yang ketiga, ini hanya poin yang ketiga. Yang ketiga apa? Ada saatnya. Kalau di ayat ketiga apa? Yang ketiga apa? Ada ketiga. Dikatakan apa? Tetapi apa? Masih menanti saatnya. Nah itu ya, masih menanti saat. Ada waktunya. Ya. Jadi yang pertama dia mencari tempat. Ya, tempat itu tinggi. Yang kedua apa? Yang kedua dia mendengar Tuhan berbicara. Ya kan, Tuhan jawab. Yang ketiga apa? Dalam hidup ini segala sesuatu ada waktunya. Kairos Tuhan. Oke, 3 hal kita bahas. Untuk membawa kita mengerti, mengalami keterbukaan pengharapan. Yang pertama, kalau bicara tempat yang tinggi maksudnya apa? Menurut Bapak Ibu apa sih artinya? Tempat yang tinggi, kita bangun menara doa. Saya waktu itu karena satu masa kita suka dengar kata menara doa, kita juga bikin menara doa. Tadi Mas John pagi tadi, Bung John pagi tadi ada di sini. Saya dulu rencana ini ada lantai, ini kan 1, 2, 3 ada lantai 4. Lantai 4 masih balkon, ada lantai 5. Lantai 5 itu saya bikin menara doa supaya lebih tinggi. Kan begitu pengen. Ya secara fisik kita memang, wah saya merasa udah tinggi. Tetangga bikin 6 lantai. Wah kalah kita. Kita bikin 7 lantai. Seorang sahabat saya, seorang pastor. Dia bikin menara doa tertinggi di Indonesia. Menara doanya belum jadi, dia sudah mati. Saya nggak sebut namanya ya, tapi memang betul. Waktu dia launching untuk membangun menara doa, saya di situ dia katakan, inilah menara doa tertinggi di Indonesia. Rasanya memang ada bangga, kita mampu bangun di. Pertanyaan apakah itu tempatnya? Dulu saya pikir itu. Tapi kalau itu bendanya, maka kita akan selalu bertempur, bersaing terus menerus cari menara yang paling tinggi. Ya Pak, karena ini bicara fisik. Yang namanya fisik, hukumnya cuma satu, nggak ada yang bendanya dalam bentuknya nggak ada yang kekal. Bendanya kekal, tapi bentuknya nggak kekal. Dia akan selalu, kepastiannya ada selalu berganti. Berubah, kepastian berubah. Lah kalau kita bergantung kepada fisik yang terus mengikuti perubahan, kira-kira apa yang jadinya? Akan kita jadi masalah kan? Dan saya tanya Tuhan maksudnya apa sih menara? Menara itu dalam bentuk ya spiritual. Kata spiritual itu karena menara menantikan Tuhan, tempat menantikan Tuhan itu adalah bicara tentang apa? Tempat yang berhubungan dengan spiritual. Pak Bu, apa sih yang berhubungan spiritual? Kata spiritual itu ada 2 akar kata, dalam bahasa Inggrisnya itu sudah jelas diambil dari bahasa asli, bahasa Latin. Spirit itu bahasa Yunani atau bahasa apa itu? Bahasa Yunani atau bahasa Latin. Spirit itu adalah spiritus. Spiritus itu kan seperti kayak spiritus yang kita bakar itu. Cairan yang bisa nyala itu loh. Spiritual. Artinya apa? Ada bentuk energi dan ada bentuk listrik, api. Ya, bentuk api. Artinya ada satu bentuk apa itu? Tenaga dan satu bentuk benda. Kalau kita gunakan bahasa yang sederhana, spirit itu roh, ritual itu benda, perbuatan, ritual. Kayak kita ibadah di ritual. Tapi biasa kita ibadah kita sebut apa? Pekerjaan Tuhan. Sensekungjua, kalau bahasa Belanda. Maksud orang Chinese di Belanda ya. Ya toh? Sensekungjua. Dulu saya di Singapura, saya punya pastor itu kalau ngomong, ini pencet tau mah.
Woman sekung jua, sen sekung jua. Cuma ini yang saya bisa ngomong sih. Kata Prapto itu modalnya babe ya. Segitu juga saya bisa buat orang Cina itu senyum-senyum sama saya. Minimal saya dia bilang mau sudah makan biasanya. Hanya dua kalimat saya bisa makan gratis itu. Coba kalau Anda pergi ke Cina beli sama dia, itu bisa dapat diskon banyak karena Anda bisa ngomong ya seperti itu. Jadi ada bahasa. Oke, saya kunci di sini bahwa kita katakan ini ada pekerjaan Tuhan. Nah, pekerjaan Tuhan adalah spiritual. Anda kalau mau mengerti apa itu spiritual, yaitu pekerjaan Tuhan. Ibadat itu pekerjaan Tuhan. Ada pekerjaannya itu ritual atau dikatakan apa? Abad. Ya, bahasa Ibrani ya, abad. Abado, ya, aboda, aboda. Itu kan usaha, kerja. Ya, aboda itu kan kerja, usaha. Dan kita semua ini diberi urapan untuk mengusahakan alam semesta ini. Maka adanya bangku, itu kan usaha berpikir. Zaman dulu gimana? Zaman kayu, zaman batu. Batu nanti Anda, kalau kita masih di era zaman batu, semua duduk di batu itu, batu. Tapi hebat juga, batu dipotong-potong jadi bangku kan. Terus zaman batu zaman apa? Zaman bahala, bukan, zaman besi. Dibuat dari besi, zaman besi kan. Ada era ya. Kalau istilah teknologinya artificial itu dikatakanlah 0.01, 0.02 ya. Terus sampai sekarang adalah 4.0 ya, 40 itu. Jadi ada era batu, era besi, lalu era mesin ya. Apa itu? James ya. Ya kalau tidak salah James, saya lupa ya. Mestinya tanya si Jack, masih ingat dia baru lulus saya. Ada James, ada Watt. Habis zaman besi, zaman listrik ya kan. Ada mesin generator. Lalu zamannya komputer, internet, gang digital. Jadi besi jadi mesin, mesin lalu komputer. Ya, komputer gerai mesin, ya kan. Komputer, internet. Sekarang internet itu adalah kalau komputer itu hanya lokal aja, local connection. Kita pakai komputer zaman-zaman itu hanya lokal aja, nggak bisa keluar kamar, mesti pakai kabel kali ya. Datang internet, Anda bisa main komputer, bisa ada di negara lain, bisa sama-sama chatting itu. Ya lama-lama bukan lagi internet, metaverse ya. Kita langsung ditanam di otak kita. Nah mikirin aja udah bisa, itu terus berubah. Coba Anda bayangkan betapa mengerikannya. Nah itulah sebabnya kita perlu datang ke tempatnya Tuhan. Apa? Membangun spiritual. Bangun spiritual. Contoh bangun spiritual itu siapa? Contohnya adalah Sakyus. Sakyus ingin ketemu Tuhan bagaimana? Dia naik pohon. Pohon itu apa? Naik pohon itu artinya apa? Kerja kan? Itu aboda. Kerja itu adalah usaha. Dia usaha mau lihat Yesus. Ya kan? Usaha mau lihat Yesus. Karena dalam mindset ya bahwa Yesus datang loh. Bagaimana saya bisa ketemu Yesus? Ya usaha naik di atas pohon. Nah kata usaha itulah ritual. Untuk ketemu Tuhan, nah itulah spiritual. Ada pengharapan ketemu dengan Tuhan, dia naikkan. Dan bahasa lain, naikkan iman. Bapak Ibu mau naikkan iman untuk berjumpa dengan Tuhan, dengan suara Tuhan? Bagaimana caranya? Naikkan iman. Naikkan iman bagaimana? Baca kitab. Banyak loh orang baca kitab imannya gak naik-naik. Kenapa? Ya gak mau dilakukan. Kalau kita baca kitab tidak melakukan, namanya apa? Menipu diri kita. Nipu orang aja ditangkap, apalagi nipu diri. Ya Pak ya? Udah baca, amin. Saya kadang-kadang suka tertawa sendiri kalau lagi ibadah. Benar, tertawa bukan diurapi. Ya bukan ya, saya selalu dalam urapan. Tapi saya tertawa mikirin. Ya, Yesus kami puja, kami sembah bagai Raja, berdiri di tengah kami. Coba yang datang Pak Jokowi.
Coba saya mau tanya, kalau Pak Jokowi datang, maaf ya Pak Jokowi, aku pakai contoh nih. Karena presiden kita. Coba kalau dia di sini gimana Anda semua? Kalau tiba-tiba datang, saya yakin dan percaya Anda semua bangkit berdiri. Rasa bagaimana bangganya seorang presiden di sini. Bahkan semua, wah ibu-ibu pasti tarik sana, mau pengen selfie toh. Karena Pak Jokowi orangnya sangat bergaul kan. Benar, itu Pak Jokowi. Coba tadi berdiri di sini. Bengkok. Anda sedang menipu diri Anda sendiri. Halo, paham nggak? Kita nggak mencapai taraf spiritual kita. Kita melakukan sebuah ucapan di alam semesta itu terbentuk, tapi kita sendiri tidak meresponinya. Ini salah satu contoh. Ada banyak contoh itu nyanyian. Kelihatannya nyanyian sederhana Pak, bukan mulut kita ngomong kan? Kenapa kita ngomong? Kita percaya perkataan itu benar. Coba kalau ada tulisannya, Yesus, gimana tadi jadi lupa. Berdiri di tengah kami, bawa pisau mau bunuh kami. Kamu mau ngomong gak? Pasti gak mau, kamu percaya gak mungkin Tuhan kita. Tapi kenapa kamu berkata seperti itu? Mestinya kita sudah buka hati, biarlah dipeluk sama Tuhan. Memang gak kelihatan, tapi kamu ngomong. Kenapa kamu ngomong? Saya tanya, kenapa kamu ngomong? Dia berdiri, oh saya terjebak sama nyanyian. Berarti masalah banget ya kita dijebak sama orang ya. Hidup kita mudah dijebak. Paham gak sih maksud saya ngomong apa? Dan ini yang penting kita lakukan. Maka itu kalau membangun spiritual kita bagai menara doa, ya perkataan yang kita sampaikan hendaklah kita lakukan. Hendaklah lakukan. Nahum berkata, engkau banyak berkata, engkau berhutang dengan perkataan kamu. Kalau engkau mau menjadi serupa dengan apa yang Tuhan rencanakan hidupmu, bayarlah nazarmu itu. Kan kita gak banyak tahu tuh. Kita pikir kenapa sial banget. Bukan sial, kamu sendiri yang menghukum diri kamu. Bayangkan aja. Bagaimana orang bisa percaya sama kamu. Bagaimana alam semesta bisa percaya sama kamu aja menipu diri kamu sendiri. Kamu gak tahu. Ini belum sampai di surga loh. Baru saja masih di alam kita. Alkitab sudah mencatat bahwa orang yang melihat, membaca Alkitab tapi tidak melakukannya, diibaratkannya menipu diri sendiri. Ya, kitab Yakobus kan ngomong begitu. Nah, maksud saya, bangunlah menara pengintaian itu adalah lakukan firman Tuhan. Yang paling sederhana melakukan firman Tuhan, yaitu Senin jam 6 datang di tempat ini. Kita doa sama-sama selama 10 hari. Itu salah satu untuk kita membangun menara kita. Tuh kan gak ada yang tepuk tangan. Ngeri banget. Jangan tepuk tangan, saya gak suruh. Ada tadi tepuk tangan itu omongan saya itu. Ya. Kalau Anda mau bangun menara doa, datang hari Senin di sini doa 1 jam bersama saya. Nah itu boleh tepuk tangan. Tuhan catat yang tepuk tangan. Kalau Senin tidak datang, aku gak bilang apa-apa Tuhan. Tergantung Tuhan dengan mereka semua. Ayo. Coba di kiri kanan. Wah saya dijebak. Enggak. Saya gak jebak Anda. Saya sedang memberkati Anda. Kalau Anda pikir saya menjebak Anda, perasaan Anda pasti kecewa. Nanti keluar tempat ini pasti ada yang ngomong, itu pendeta ngomong jebak saya. Anda membentuk menara doa yang negatif. Bukan pengintaian, tapi penyiksaan. Paham ya? Maka itu mulut jangan sembarangan ngomong terhadap firman Tuhan. Pernah gak dengar khotbah begini? Jarang ya. Tuhan ajar saya, maka saya mengajar Bapak Ibu. Berkat loh, kita diberkati Tuhan. Itu yang pertama. Nah itulah buat kita untuk melihat pengharam. Seperti Sakyus, dia naik ke atas usaha. Yang panjat pohon, itulah ritualnya. Ritual panjat pohon. Di situ, Tuhan Yesus lihat. Kasih tahu kiri kananmu, bila mana engkau doa, Yesus lihat hati kamu. Dan dia berkata, engkau berkenan kepadaku. Amen.
Bangun menara doa, ikuti apa yang disuruh. Maka Yesus lihat hatimu, dia akan berkata, inilah anak yang kukasih, kepadamu aku berkenan. Saya bilang sama Thomas, Tom, sayang itu. Ruang promosi Anda, tulisannya susah dimengerti. Kita ada informasi NIP kan, bikin NIP di belakang kamu. Ya karena saya lihat begitu, boleh dong saya ngomong ya Tom ya. Marah nggak? Enggak marah. Daripada yang nggak dibaca. Anda baca nggak apa itu belakang? Nggak kebaca kan? Kalau NIP kan lebih bagus. NIP, Tom, ada apa itu NIP? Nah, New Life, ya, New Life in Christ Program. Kan lebih bagus. Nah, itu spiritual itu. Ya, kesaksian berjalan. Ini pastor khotbah nembak sana nembak sini. Itu yang pertama, oke? Jadi kita mesti lakukan ritual kita semakin rajin. Saya lihat kadang-kadang ya, cucu saya, dia pagi-pagi dia udah bangun. Dia kalau sekolah bangun pagi. Kalau dia lagi nggak sekolah, dia bisa santai-santai. Tapi pagi saya dia bangun pagi-pagi. Dia begitu saya turun, saya mau goes ya. Dia udah panggil saya, opa, pagi opa. Saya bilang, cucu saya mau pelayanan ya? Iya, dia mau melayani, nari tamborin. Nah itu sedang bangun apa? Menaikkan tingkat spiritual. Ya, kamu lihat itu semua pelayan-pelayan Tuhan itu udah bajunya ganti sana, ganti sini. Rumit banget kita dari tadi pagi sampai sekarang sama aja kan? Khotbah. Tapi mereka itu dilakukan dengan hati yang itu sedang bangun spiritual. Maka tidak heran para penari itu mudah dikunjungin Tuhan. Bukan mereka lebih rohani, mereka melakukan tingkatan spiritual yang terus menaikkan tingkatnya. Kalau kita cuma duduk aja, paling-paling kalau kita bangun lantai 2, Anda naik lantai 2. Ya kan? Bukan sampai di tingkat duduk, kita mesti lakukan sesuatu. Ya, lakukan. Doa, baca doa, lakukan. Nah, itu naikkan kita punya, ya. Iman itu tumbuh karena kita dengar, tapi dia akan bertumbuh tingkat itu kalau kita melakukannya. Kalau kita tidak melakukan, ya matilah dia. Kalau iman mati perlu kebangkitan lagi. Bukankah hari-hari ini Tuhan telah memberikan urapan kebangkitan spiritual sebagai standar spiritual bangkit, supaya kita lihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan sedang dinyatakan. Beberapa pekerjaan Tuhan itu membawa sebuah dampak. Nah, itu pekerjaan Tuhan. Ya, itulah menara. Yang kedua apa? Yang kedua, dengar suara Tuhan. Cucu saya pernah datang ke saya, Opa, saya sering kali dengar Opa ngomong, mengerti kehendak Allah. Bagaimana Boy mengerti kehendak Allah? Mantap loh ngomongannya. Mau ngerti kehendak Allah. Saya bilang, Boy, kalau Boy mau pengen ngerti kehendak Allah, kenallah Allah itu dulu. Wah, senang dia karena saya ngomong kenal. Dia masuk ke kamar, nggak tahu diskusi sama siapa. Nggak lama lagi dia keluar. Opa, bagaimana Boy bisa kenal sama Tuhan? Wah, tadi dia mau ngerti kehendak. Saya bilang, kalau Anda mau ngerti kehendak, mengenal. Nah sekarang dia keluar lagi. Bagaimana Boy bisa mengenal? Dengar suara Tuhan. Dengarkanlah dia panggil namaku, gitu kan ya. Dengar suara Tuhan. Wah, dia senang. Dia masuk lagi kamar, nggak tahu diskusi sama siapa. Bentar keluar lagi. Opa, bagaimana Boy bisa dengar suara Tuhan? Masya Allah. Pertanyaannya memang bagus. Cukup konstruktif. Saya bilang, Boy mau dengar suara Tuhan, baca kitab. Kalau baca kitab, itulah Tuhan sedang ngomong. Dia ngertiin saya, dia masuk lagi nggak keluar. Nggak ngerti dia memang lagi mikirin gak pernah baca atau memang sudah baca, saya nggak tahu. Intinya dia dapat jawabannya. Ini juga jadi jawaban Bapak Ibu. Bagaimana kita dengar suara Tuhan? Baca kitab, percaya. Apa yang kamu baca itu. Ya, kalau kita dengar suara Tuhan kan ada namanya. Waktu kita baca, tiba-tiba ada inspirasi dari ayat itu sendiri. Atau mungkin kita baca tidak ada apa-apa, nggak apa-apa, baca aja. Pada waktu kita lagi diam, tiba-tiba apa? Ada insting, ya. Ada insting maksudnya tuh ada rasa. Kata insting itu kan fisik,
Ada sesuatu buat kita itu rasa ada yang nyentuh-nyentuh kita. Oke? Nah, bisa saja itu terjadi Pak Bu. Kemudian ya bisa saja dari intuisi, dari hati. Lagi duduk, ya, ada suara. Yang saya sering katakan apa? Itu intuisi, suara di dalam. Atau saya lagi khotbah begini, waktu saya lagi ngomong-ngomong ada intuisi dalam, Tuhan bisa bicara sama kamu. Atau Anda dalam lagi penyembahan, kayak tadi lagi menyembah, tiba-tiba ada impresi. Ya, Allah berbicara. Dan semua suara yang kamu dapatkan, jangan dibiarkan, dicatat. Dan yang paling bagus kalau Anda catat, Anda ucapkan. Kalau saya tulis, saya ucapkan. Kenapa kita ucapkan? Waktu kita ucapkan, kita membentuk materialnya. Suara Tuhan itu bentuknya energi. Ya, bentuknya ilahi. Tapi begitu kita dengar, kita ucapkan itu jadi energi. Itu bentuk energi. Dan terbentuk di alam semesta menjadi mesbah. Kata mesbah itu ritual gak kelihatan. Itu terbentuk sebuah menara di dalam alam roh. Ya, alam tak kelihatan. Ya mungkin saya gunakan inilah wilayah kuantum. Dan tentu dia punya daya tarik akan menarik semua yang kita perkatakan kan. Perkatakan. Maka sampailah ke bentuk yang ketiga. Yang tadi kedua dengar. Yang ketiga apa? Semuanya ada waktunya. Seberapa tinggi yang kita bangun menara doa di dalam roh. Menara doa itu adalah tarik menarik yang kita perkatakan. Maka jangan pelit untuk berkata-kata. Jangan ini mulut ngomongnya yang negatif. Gue sebel sama orang itu. Gue sebel sama dia. Alam ini terbentuk energi sebel. Mungkin waktu ketika satu hari Anda datang dengan muka senyum mesra. Tolong dong, dia gak bisa nolong kamu. Karena kamu membangun sebuah energi sebel. Ada sih niat mau nolong kamu, tapi gak bisa nolong. Ngerti gak? Coba ibu-ibu ngomongin suaminya terus. Suami saya, aduh jangan-jangan dia punya simpanan kali ya. Itu ngomong. Energi terbentuk adalah energi simpanan. Dia nggak punya niat simpanan. Begitu pulang langsung terurapi sama energi itu. Keluar betul dia simpanan. Kalau simpan duit masih nggak apa-apa. Kalau disimpan genderowo, ya, atau itu apa tuh sundel bolong, ya kasih banyak makan bolong semua gitu kan. Oh mungkin Anda bilang itu pastor khotbahnya seperti itu ya. Oh ini benar. Maka itu perkatakan yang positif-positif. Ya. Biarpun suami saya terlambat pulang, saya percaya Tuhan menyertai dia. Wih, terbangun atmosfer yang bagus. Ya, suami saya orang yang ganteng. Strong man. Tak ada duanya. Ya memang gak ada dua kan, satu-satunya buat Anda kan. Kalau ada dua masalah itu. Ya. Mungkin dia lagi capek tuh dari kantor, pusing banget. Begitu masuk ke rumah, itu atmosfer terbentuk, wow strong. Tanpa pakai ginseng. Tidak lagi pakai apa itu, ya nggak boleh sebut nama. Kalau ginseng kan boleh kan ya. Minum energy drink, nggak usah pakai lagi. Sampai di rumah capeknya hilang. Apalagi begitu istrinya ngomong, wow ada ratu dan bidadari. Itu semuanya capeknya hilang. Ibu-ibu, pastor, yang begini boleh diomong terus. Entar bagian yang wanita, ya kan? Maka saya katakan lepaskan perkataan-perkataan yang bagus. Nah suami-suami juga begitu, ya kan? Kalau di rumah ya dipuji istrinya, perkatakan yang bagus-bagus. Jangan di rumah cuma hanya ngeliatin istri ngomong kagak. Di luar yang diomongin yang dilihat. Wih. Memang kamu cuma wih, itu bahasa lidah loh. Sesuai dengan pikiran kamu, kenapa kamu wih? Jelek atau cantik? Tanya bapak-bapak kalau dia ada wanita. Wih. Tanya dia, pikiran kamu jelek atau cantik? Pasti ada sesuatu menarik kan? Dan itu terbentuk juga semua dengan wih, sama. Berarti kamu membentuk sesuatu. Tidak heran nanti akan terhilang itu Pak Bu. Oke, 3 hal itu. Jadi pertama bangun. Yang kedua dengan suara Tuhan. Yang ketiga apa? Segala sesuatu ada waktunya.
Kalau kamu lakukan terus-menerus belum mendapatkannya, bukan berarti Allah tidak memberi. Tapi belum pada waktunya. Allah sedang menantikan waktu yang tepat. Pada saat waktu Allah membuka berkatnya, maka berkat itu menjadi kekal. Sebab itu kita tetap teguh di dalam kasih Tuhan. Lakukan tidak jenuh-jenuhnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari bangkit berdiri. Layaklah besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, Bapak Ibu, firman Tuhan telah disampaikan. Habakuk mencatat ada satu kondisi yang tidak nyaman dalam hidup yang didengar dan akan datang. Membuat dia untuk menerima jawaban dari Tuhan yang membangun menara doa. Untuk dengar suara Tuhan. Supaya keterbukaan pengharapan. Bukankah kita semua di sini membutuhkan pengharapan? Adik-adik saya, sahabat-sahabat saya mungkin berharap mendapatkan pasangan hidup. Berharap mendapatkan tahun pendidikan untuk naik ke jenjang. Mungkin yang SMA mau kuliah, SMP mau ke SMA. Terkendala dengan tempat, pilihan atau biaya. Itu kan pengharapan. Di mana kita dapatkan keterbukaan pengharapan? Hanya satu. Bangun menara itu supaya terbuka pengharapan. Mungkin Anda sampai hari ini usianya sudah cukup, kok belum ada pasangan hidup. Itu kan pengharapan kan? Jangan cari sana cari sini. Nanti Anda akan cari susah. Tapi bangun menara. Dengar suara Tuhan. Tekun lakukan. Mulai hari ini dan mulai saat ini. Mulai lakukan dari diri kita sendiri. Jangan kita mengutukin orang lain. Jangan kita menyalahkan orang lain. Jangan kita menyalahkan kondisi. Apalagi menyalahkan diri. Mungkin kita akan berkata, memang aku ini orang kampung. Aku gak berpendidikan.
Aku jelek, aku nggak bisa apa-apa. Ya pantaslah aku begini. Anda sedang membangun sebuah menara yang buruk bagi dirimu. Ketika Anda punya keinginan maju, nggak bisa maju. Anda disandra oleh perkataanmu sendiri. Maka mulai hari ini, semua perkataan buruk katakan pada Tuhan, aku punya otoritas dan kuasa, aku lepaskan semua perkataan buruk. Bangun, aku anak Allah, anak raja. Dan aku mewarisi kerajaan. Aku bisa nyanyi, aku bisa ini. Bilang saja, nggak ada hukum toh. Bangun menara itu. Dan itulah menara doamu. Terus tiap hari. Ketika Anda mengatakan, saya mau Tuhan, mau apa? Mau doa, datang doa. Jangan Anda mau tapi Anda telah menodai diri Anda sendiri. Kalau kita saja tidak tepat apa yang kita ngomongkan, bagaimana alam semesta? Alam semesta berpengaruh kepada kehidupan yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Berarti apa? Orang lain. Mulai kita percaya, mentaati, iya kata iya, tidak kata tidak. Maka Nahum berkata, apa yang telah engkau bangun segitu banyak di alam semesta, bayar dulu nazarmu supaya alam semesta terbuka, langit terbuka. Bukan tangan Tuhan tidak cukup panjang, telinga Tuhan tidak cukup jeli, tetapi dosa kita yang melintangi kita. Mari tangan terbuka, naik ke atas, bilang sama Tuhan, Bapa, aku menerima firman-Mu dan aku percaya. Aku mau ya Tuhan melakukannya. Aku tidak sanggup, aku butuhkan urapan-Mu supaya pengharapanku terbuka. Aku milik-Mu, hidup-Mu ada di dalam aku. Maka aku hidup, bukan lagi aku hidup, Kristus yang hidup di dalam aku. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kehidupanku, karena ada Kristus yang melakukannya. Yang lemah engkau dikuatkan, yang sedih engkau dihiburkan, yang buntu pengharapan terbukalah saat ini, yang sakit engkau disembuhkan, dan segala pergumulanmu, usaha pekerjaan, rumah tanggamu, terjadilah terobosan baru. Di dalam nama Yesus, diberkatilah orang yang percaya. Katakan, layaklah